Saya ingin menyampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dikoordinasikan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan sebagai tupoksi. Kami diberi tugas untuk memberikan suplai atau kepastian untuk pengadaan 300.000 paket yang sekarang sudah dipromosikan atau mulai digerakkan. Ada yang namanya institusi negara melakukan yang namanya pemerasan di balik yang namanya aturan, dan ini bahaya. Ini melanggar undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A. Itu baru undang-undang, belum lagi undang-undang konsumen, belum lagi undang-undang kesehatan dan undang-undang yang lain. Nah, artinya instruksi menteri ini dasar hukumnya apa? Sampai detik ini kita tidak tahu. Dan ini berbahaya sekali. Nah, pilihannya adalah copot menteri atau cabut instruksi menteri ini. Terkuak, biang keladi bisnis PCR. Dua menteri istana harus mundur. Polri wajib usut tuntas mafia bisnis PCR. Soal menteri-menteri diduga terlibat bisnis PCR, Jokowi mania harus mundur. Suara.com. Kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat ini sebuah kebijakan yang diskriminatif baik bagi konsumen, operator ataupun sektor lain. Kedua, kita melihatnya agar PCR ini kan beraroma bisnis terlalu sekali ya. Aromanya sangat jelas sekali bahwa ini orientasinya berbisnis. Jangan dibiarkan nih para kartel-kartel ini berpesta pora, harus diakhiri. Nggak bisa, kemarin aja tarif 300, di mana-mana masih tuh 460, berapa? Dan kita harus ditindak, nggak bisa tidak. Kita lawan, kita harus akhiri para bandit-bandit ini. Pesta pora mereka harus kita akhiri. Dan kami akan melakukan setelah gugatan Inmen ini, kami akan melakukan cross action. Kita minta dikembalikan duit konsumen yang kemarin sudah PCR. Jangan kurang ajar lah sama rakyat. Rakyat kita itu pada susah semua hari ini. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer turut berkomentar terkait dengan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19 baik PCR maupun antigen. Ia mendorong nama menteri yang diduga terlibat untuk mundur dari kabinet pemerintahan. 1,5 tahun lalu harga PCR mahal, bahkan pernah di atas 1,2 juta di awal pandemi. Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan, kata Noel kepada wartawan, Senin 1 November 2021. Ia menegaskan, dalang dan mafia bisnis kesehatan ini harus menyetop aksi cari cuannya. Menurutnya, para menteri yang terduga bisa berbisnis energi, tambang, sawit, dan lain-lain yang tidak merugikan masyarakat terdampak pandemi. Apalagi menterinya yang terlibat, dia harus mundur, ungkapnya. Ia mengklaim sudah punya daftar nama-nama pejabat dan pengusaha terkait yang bertanggung jawab dengan mahalnya biaya PCR 1,5 tahun terakhir ini. Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali, kata Jody saat dihubungi Suara.com, Senin. PT Gas ini tidak pernah kerjasama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan whole genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan, sambungnya. Jody menjelaskan, pada awal pandemi, Luhut memang diajak oleh koleganya di Yayasan Indika untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan Yayasan North Star Bakti Persada untuk membantu negara mendirikan layanan tes COVID-19 dengan kapasitas besar. Dari kepala sampai ekor harus tanggung jawab. Siapapun yang memiskinkan rakyat terdampak pandemi harus dihukum mati. Saya akan kawal itu apapun resikonya, tandasnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Agustinus Edi Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19 baik PCR maupun antigen. Melalui akun Facebook pribadinya, Edi menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 PT Genomics Solidaritas Indonesia. Edi menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Negeri Energi Utama Tbk yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh. Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Negeri Tbk. 6,18% sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara Erick Thohir. Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marifest merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Kesehatannya bekas wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi atau ada kaitannya dengan PT Genomics Solidaritas Indonesia. Tulis Edi seperti dikutip suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan. Dugaan ini disampaikan mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Agustinus Edi Kristianto melalui akun Facebook pribadinya. Jody menyebut ini merupakan tuduhan liar yang serius karena bisa membuat orang yang ingin membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi ragu. Kemudian Yayasan North Star Bakti Persada berkaitan dengan North Star Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rahmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 PT GSI. Dugaan ini disampaikan mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Agustinus Edi Kristianto. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini, jelasnya. Sementara PT Toba Bumi Energi adalah perusahaan Toba Bara Sejahtera yang disebut Edi berkaitan dengan Luhut. Menurut Jody adalah salah. Sebab saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtera di Toba Bara Sejahtera sudah sangat kecil yaitu di bawah 10%. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi, ungkap Jody. Jody menegaskan, PT GSI tidak bertujuan mencari laba, melainkan bersifat kewirausahaan sosial dan sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau lainnya kepada pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomics Solidaritas Indonesia. Memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya. Lanjutnya, malah menurut Jody, keuntungan dari PT GSI dialihkan untuk menggelar tes COVID-19 gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tenaga kesehatan. Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI. Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat, tegas Jody. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutus. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah